Annyeonghaseyo, jumpa lagi di kelas Bahasa Korea Online bersama saya Fitri sebagai instruktur Anda. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang akhiran kalimat berita dan akhiran kalimat tanya bentuk formal dalam bahasa Korea. Selain itu, kita juga akan belajar tentang kata negasi atau kata penyangkalan serta akhiran negasi dalam bahasa Korea. Setelah mengikuti kelas ini, Anda sekalian diharapkan pertama, mampu membedakan penggunaan masing-masing akhiran kalimat berita dan masing-masing akhiran kalimat tanya bentuk formal. Yang kedua, mampu menerapkan akhiran kalimat tanya dan akhiran kalimat berita bentuk formal sesuai dengan kaidah tata bahasa Korea yang berlaku. Dan yang ketiga, mampu menerapkan kata negasi dan akhiran negasi dalam bahasa Korea dengan baik dan benar. Masih ingat kan dengan apa yang dimaksud dengan kalimat bentuk formal? Ya, kalimat bentuk formal adalah kalimat yang digunakan dalam situasi resmi. Misalnya wawancara, upacara pernikahan, rapat, dan lain-lain. Mari kita mulai pembahasan topik yang pertama, yaitu akhiran kalimat berita bentuk formal. Akhiran kalimat ini adalah bi읍니다, 습니다 yang dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat. Selanjutnya, kata kerja akan disingkat KK dan kata sifat disingkat KS. bi읍니다 dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal dan real. Sedangkan 습니다 dilekatkan pada kata kerja yang berakhiran konsonan. Mari kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, 가다, artinya pergi. Untuk menambahkan dengan akhiran kalimat berita bentuk formal, pertama-tama kita harus menghilangkan da, sehingga tinggal ga. Perhatikan, huruf terakhir pada ga, huruf terakhirnya adalah a. Dan A itu termasuk vokal, sehingga harus kita tambahkan dengan bi읍니다. Kalau kita gabungkan, maka menjadi 갑니다. Contoh yang kedua, 덥다, artinya panas. Pertama-tama kita hilangkan dulu da, sehingga tinggal do. Kalau kita lihat huruf terakhir adalah bi읍. Dan bi읍 ini adalah termasuk konsonan, sehingga harus kita tambahkan dengan 습니다. Sehingga kalau kita gabungkan menjadi 덥습니다. Contoh yang ketiga, 살다, artinya tinggal. Sama seperti dua contoh sebelumnya, pertama-tama harus kita hilangkan da, sehingga tinggal sal. Untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran real, maka harus kita tambahkan dengan bi읍니다. Kemudian kalau kita gabungkan bukan menjadi sal습니다, tetapi akan menjadi 삽니다. Karena real apabila bertemu dengan akhiran yang diawali dengan bi읍, mi은, siot, dan real, maka real tersebut hilang. Mari kita coba ubah kata berikut ini. Yang pertama, 예쁘다, artinya cantik. Pertama-tama hilangkan apa? Da, sehingga tinggal 예뻐. Perhatikan huruf terakhir. Huruf terakhirnya adalah e. Karena e ini termasuk vokal, maka kita harus menambahkan dengan bi읍니다. Sehingga kalau kita gabungkan menjadi apa? Ya, 예쁩니다. Yang kedua, 먹다, artinya makan. Setelah menghilangkan da, maka kita harus tambahkan apa? Ya, tambahkan 습니다 ya, karena huruf terakhirnya adalah konsonan. Maka kalau kita gabungkan akan menjadi 먹습니다.
Contoh yang ketiga yaitu kata mandelda. Mandelda artinya membuat. Kita hilangkan dulu da, kemudian lihat huruf terakhir. Huruf terakhirnya adalah real. Ya, masih ingat kan kalau untuk kata kerja yang berakhiran real maka harus kita tambahkan dengan biepnida. Kalau kita gabungkan akan menjadi apa? Mandel biepnida? Bukan ya, yang benar adalah mandemnida. Materi yang kedua adalah akhiran kalimat tanya bentuk formal. Akhiran ini adalah biepnika, semnika. Akhiran kalimat ini dilekatkan pada kata kerja dan kata sifat. Biepnika dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal dan real. Sedangkan semnika dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonan. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, 공부하다 artinya belajar. Pertama-tama kita hilangkan da sehingga tinggal 공부하. Perhatikan huruf terakhir. Huruf terakhirnya adalah a sehingga kita harus menambahkan dengan biepnika. Jadi kalau kita gabungkan akan menjadi 공부합니까? 공부합니까 artinya apakah belajar? Contoh yang kedua, kata 작다. 작다 artinya kecil. Pertama-tama hilangkan da sehingga tinggal cak. Karena berakhiran konsonan maka kita tambahkan semnika. Jadi kalau kita gabungkan akan menjadi 작습니까? Ya, 작습니까 artinya apakah kecil? Contoh yang ketiga adalah 팔다. Artinya menjual. Kita hilangkan da terlebih dahulu sehingga tinggal pal. Kita lihat huruf terakhirnya adalah real sehingga harus kita tambahkan dengan biepnika. Kalau kita gabungkan menjadi pamnika. Ya, pamnika artinya apakah menjual? Supaya lebih jelas, mari kita coba ubah kata berikut ini. Yang pertama, ikta, membaca. Pertama, kita hilangkan da, sehingga tinggal ik. Karena berakhiran konsonan, maka harus kita tambahkan dengan semnika. Sehingga kalau kita gabungkan menjadi apa? Ya, benar. Iksemnika. Iksemnika artinya apa? Apakah? Membaca, ya gitu ya. Yang kedua, kata keda, artinya besar. Setelah menghilangkan da, maka kita harus tambahkan apa? Biepnika, ya. Kenapa? Karena huruf terakhirnya adalah e itu adalah vokal ya. Jadi kalau kita gabungkan maka menjadi kemnika. Ya, kemnika artinya apakah besar? Yang ketiga, kata salda. Salda artinya tinggal. Setelah menghilangkan da, mari kita lihat huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya apa? Real. Ya, kalau real maka harus kita tambahkan dengan biepnika. Oke. Kalau kita gabungkan maka menjadi apa? Sal biepnika seperti itu? Bukan ya, yang benar adalah samnika. Ya, karena realnya hilang ya. Masih ingat kan real apabila bertemu biep, nien, siot, dan real maka realnya hilang. Materi yang terakhir adalah kata negasi atau kata sangkalan an. Kata ini diletakkan di depan kata kerja atau kata sifat untuk menyangkal kata tersebut. Dalam bahasa Indonesia, an berarti tidak. Mari kita
kita lihat contoh penggunaan an berikut ini. Yang pertama, jada, artinya tidur. Maka tidak tidur dalam bahasa Korea adalah an jada. Ya, jadi kita tinggal menaruh an di depan kata jada ya. Yang kedua, 춥다, artinya dingin. Maka tidak dingin dalam bahasa Korea adalah an 춥다. Yang ketiga, 피곤하다, artinya capai. Tidak capai dalam bahasa Korea adalah an 피곤하다. Dan satu contoh lagi, yang keempat, 친절하다, artinya ramah. Tidak ramah dalam bahasa Korea adalah an 친절하다. Untuk kata kerja yang berakhiran hada, maka an tidak ditaruh di depan kata kerja tersebut, tetapi an ditaruh di depan kata hada. Contoh, 공부하다, artinya belajar. Tidak belajar dalam bahasa Korea adalah 공부 안 하다, bukan an 공부하다. Contoh yang kedua, ilhada. Tidak ilhada artinya bekerja. Tidak bekerja dalam bahasa Korea bukan an ilhada, tetapi il an hada. Sebagai catatan khusus untuk kata seperti 좋아하다 dan 싫어하다, maka an tidak ditaruh di depan hada, tetapi an ditaruh di depan kata tersebut, sehingga 좋아하다 bentuk negatifnya adalah an 좋아하다. Selain menggunakan kata negasi an untuk menyangkal kata kerja atau kata sifat, kita bisa menggunakan akhiran negasi ji, anta. Kita bisa menggunakan akhiran ini dengan menempelkannya di belakang kata kerja atau kata sifat. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, boda, artinya melihat. Pertama-tama hilangkan dulu da sehingga tinggal bo. Lalu tinggal kita tempelkan ji anta di belakangnya sehingga menjadi boji anta. Boji anta artinya tidak melihat. Contoh yang kedua, manta artinya banyak. Tidak banyak dalam bahasa Korea adalah man ji anta. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh percakapan berikut ini. Contoh yang pertama, 운동합니까? 네, 운동합니다. contoh yang kedua, 바쁩니까? 아니요, 안 바쁩니다. 아니요, 바쁘지 않습니다. Sekian kelas kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih. 감사합니다.